Assalamualaikum, bersama lagi dengan saya Amalia Rahman. Di video kali ini saya mau berbagi tips cara membuat vertical garden dengan lahan sempit tapi biaya murah atau low budget. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu media tanam yang akan kita pakai di vertical garden kita. Untuk media tanam yang saya pakai dengan perbandingan sekam bakar 2, sekam fermentasi 2, kokopit 1, dan pupuk kompos atau pupuk kandang 1. Nah, media tanam ini saya tidak menggunakan tanah. Kenapa? Karena tanah terlalu berat untuk vertical garden. Khawatirnya vertical garden nanti tidak tahan lama atau cepat roboh. Nah, maka saya menggunakan media tanam sekam dan juga kokopit. Jika kalian masih bingung di mana sih kita bisa membeli media tanam yang murah tapi berkualitas, sedangkan mungkin di daerah kalian tidak ada yang menjual media tanam, kalian bisa mencari atau membelinya di Shopee. Untuk link harga dan juga tokonya sudah saya cantumkan di description box di video saya ini ya, kalian bisa cek atau kalian juga bisa lihat di video saya di unboxing. Nah, itu juga saya jelaskan tentang harganya, sangat murah. Nah, setelah bahan media tanam tadi dimasukkan, kalian campurkan hingga rata. Kemudian yang kedua, kalian potong kawat dengan panjang kurang lebih 50 cm. Kawat ini digunakan untuk mengkaitkan pot ke pondasi atau ke kawat ram. Nah, kenapa saya tidak menggunakan pot tempel saja? Supaya pot dan kawat ini bisa digunakan berulang-ulang, dan ini lebih awet menurut saya, dan juga jauh lebih murah. Harga kawat sekitar 800 sampai 1.000 rupiah per meter. Nah, ini saya tidak membeli secara online. Mungkin di daerah kalian di toko bangunan ada yang menjual kawat seperti ini. Ketiga, kalian sediakan pot dengan diameter 15 cm. Nah, di sini saya beli per lusin 25.000. Saya belinya tidak online. Dan kenapa saya pakai pot seperti ini? Karena ini jauh lebih murah. Nah, yang saya butuhkan adalah 6 lusin. Jadi ada 72 buah dengan panjang vertical garden 2,5 meter. Nah, nanti kawat yang sudah kalian potong silakan masukkan ke dalam lubang daripada pot tadi. Selanjutnya yaitu memasukkan tanaman ke dalam pot beserta media tanam yang sudah kita buat. Nah, untuk tanaman sendiri kalian bisa mengambil tanaman yang sudah ada atau kalian juga bisa beli lagi. Nah, saran saya tanaman yang digunakan untuk vertical garden adalah tanaman yang perdu, bukan yang tipe pohon atau yang merambat boleh, atau yang biasanya dia bergantung boleh. Jadi kelihatan seperti berisi ketika ditanam di vertical garden. Kemudian kita pasang kawat ram yang digunakan untuk vertical garden, yaitu dengan cara dibor. Nah, untuk pengait ram daripada kawat tersebut saya juga belinya online. Nanti untuk link harga dan tokonya saya masukkan di description box di video ini ya. Nah, setelah dibor kita pasang, pastikan untuk pengait tadi sangat kuat. Jadi saya pasang di kanan, kiri, dan juga di bawah. Setelah itu kita atur tanaman sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau saran saya, kalian buat pola untuk vertical garden. Kalau di sini saya ingin membuat pola diagonal, dan juga saya ambil spot pojok gitu ya, dengan tanaman yang bernilai ganjil. Jadi ada tanaman khusus, misalkan jumlahnya 3 atau 5, sehingga ketika orang lihat itu
akan terlihat lebih menyenangkan seperti itu. Tapi itu juga terserah kalian, karena untuk vertical garden ini kan juga suka-suka keinginan kita. Lahan sempit yang saya punya ini ukurannya 2,5 dikali 2,5, jadi cukup kecil. Cuma karena saya ingin terlihat lebih berisi, lebih bagus ketika dilihat, maka saya buat vertical garden di bagian tembok, kemudian baru dikelilingi tanaman-tanaman di sampingnya. Oke, ini dia vertical garden yang saya buat. Nah, untuk tanamannya sendiri ini saya juga beli dan juga ada tanaman yang sudah saya miliki. Nah, saran saya agar bagian atas tanaman vertical garden tidak cepat kering, kalian bisa memberikan jaring-jaring paranet di atasnya. Jadi supaya tanaman di atas ini tidak terlalu kering. Karena media tanam yang kita pakai adalah kokopit dan juga sekam, maka harus dibutuhkan penyiraman lebih konsisten, paling tidak sehari 2-3 kali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.